Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah Kabimor, More of God, Less of Me. Nah, sekarang kita sebelum mulai ibadah, kita doa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah untuk hari ini. Tolong Engkau berkati kami, agar kami dapat menyimak ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ian. Nih, aku udah bawa baju-baju buat bakti sosial nanti, Ian. Wah, mantap juga. Tapi sebelum kita bakti sosial, kita ibadah dulu deh. Tapi emang aku layak? Aku kan sering jahilin kamu, Ian. Nah, justru itu. Karena ibadah hari ini temanya cocok banget. Yang temanya orang yang diampuni Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sama kayak kamu. Yaudah yuk, cepat kita ikut ibadah Kabimor aja. Shalom adik-adik, yuk Kayus dan Khalifa mau ajak kalian semua bangkit berdiri. Mari kita bersukacita memuji nama Tuhan. Ayo semua nyanyi dengan goyang ya. Ikuti gerakannya ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Kanan dulu ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ganti kiri. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ulangi lagi ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ada depan Kak Yus. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yeay. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari adik-adik, siapkan hati, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji ya.
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah saat hari ini bersama-sama. Kami serahkan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Duh, aku tuh sebenarnya capek. Tapi pengen ikut acaranya. Iya, aku juga pengen ikut. Soalnya acaranya seru. Ah, kalian mah ngomongnya aja. Ikut nyumbang nggak? Aku nih, ambil dari papaku. Tapi itu udah dibolehin belum sama pape kamu? Ya udah dong, masa ngambil? Namanya nyuri dong. Iya, kalau nggak bilang, bukannya jadi berkat, malah bikin sakit perut. Udah, ngomong aja. Bantuin sini. Masih banyak nih kerjaannya. Nanti Kak Selin datang, kita belum ngapa-ngapain lagi. Ih, biarin aja coba. Lagian juga Kak Selinnya nggak ada. Itu Kak Selin. Hah? Itu Ipet kan? Itu Ian kan? Iya, maksud aku Ipet sama Ian. Iya betul, Ipet sama Ian. Ngomong-ngomong, kok Kak Selin ngomong sama Ipet ya? Kayaknya Kak Selin nggak tahu deh sifatnya Ipet kayak gimana. Iya ya, Ipet kan sifatnya kan pembuli, perusuh, pengancam, pemalak. Iya, pengadu, pembohong, suka nyuri-nyuri barang orang lagi. Banyak banget deh pokoknya daftar kenakalannya. Kayaknya Ian deh yang bawa Ipet ke sini. Soalnya aku lihat dari kemarin mereka main berdua terus. Mereka datang. Halo semuanya. Wah, udah pada kumpul, udah pada lengkap ya. Aduh. Gimana nih, udah pada siap belum? Nah, hari ini kita kedatangan teman baru nih. Ipet, udah pada kenal kan sama Ipet? Halo teman-teman. Nah, mulai hari ini Ipet bakal gabung sama kita. Terus juga untuk proyek yang kali ini nanti bakal dipimpin sama Ipet ya. Nah, oh iya, ini Kak Selin ada lupa ngurus ke rumah Pak RT sama Pak RW dulu. Kak Selin tinggal dulu ya, ini nanti dipakin dulu ya biar kita bisa langsung ke lokasinya ya. Oke. Ipet sama Ian ikut lagi yuk ke rumah Pak RT sama Pak RW. Tinggal dulu ya sebentar ya. Apa? Ipet jadi leader kita. Iya ya, atau mungkin Kak Selin nggak tahu ya? Gak mungkin Kak Selin nggak tahu. Masih inget gak itu? Waktu itu Ipet ngambil uang SPP kamu. Sampai kamu juga ngomong ke Selin. Oh iya ya, bener juga tuh. Malahan Kak Selin yang bantu bilang ke papa mama aku. Jadi aku nggak dimarahin deh. Lagian kan dia orang baru. Harusnya Ben, kamu yang jadi leader. Kalau misalnya dia jadi anggota mah, aku nggak apa-apa. Ini kan
project-project kita. Kecewa aku sama Kak Selin. Kenapa nggak kamu aja yang jadi leader, Ben? Iya sih, harusnya si Ben yang jadi leader. Kalau gitu mah, nggak jadi kasih snacknya. Aku bawa pulang lagi aja. Yaudah yuk, bikin acara sendiri aja. Ben, kamu jadi leader ya, Ben. Kamu kan biasanya suka banyak ide. Udah, nggak usah banyak mikir. Udah ikut aja. Iya, ayo Ben. Oh, oke deh, aku ikut sama kalian. Tunggu. Terus ini gimana? Masa ditinggalin? Udah, kamu juga ikut aja. Yuk. Enggak ah. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk pergi. Masa tinggalin sih? Pergi lagi. Ayo. Loh, pada kemana ini? Syuk, pada kemana? Iya kak, mereka pergi semua. Katanya nggak mau ikutan lagi. Aduh, padahal mau nyuruh si Ito sama si Allen buat ngambil makanan di rumah Mama Ezra. Gimana nih? Siapa yang ngambil dong? Aku aja boleh nggak Kak ngambil ke rumahnya Ezra? Kamu tahu rumahnya Mama Ezra? Tahu yang di pinggir sungai itu kan? Oh iya benar. Ya udah deh kalau gitu, kamu aja yang ngambil Yan. Sama Ito deh. Ya udah tolong ambilin dulu ya di rumah Mama Ezra ya. Oke, sip. Jangan lupa bilang terima kasih ya ke Mama Ezra. Oke. Kak, sebenarnya Ben, Theo, Ito, sama Allen tuh marah, Kak. Hah, marah kenapa? Soalnya Kak Selin nerima Ipet. Ipet kan nakal. Kak Selin emang nggak tahu ya kalau Ipet tuh juaranya nakal tahu. Selin tahu sebenarnya. Terus Kak Selin kan tahu kenapa diterima Ipetnya. Itu ada alasannya. Ya udah sekarang kita cari mereka dulu deh. Nanti kakak kasih tahu sekalian kalau udah ketemu mereka. Yuk. Oke. Jadi, kita mau bikin apa ini? Nah, jadi rencananya kalian kumpulin botol-botol bekas yang udah nggak kepake, terus kita jual. Tapi itu kan kotor. Kan sekarang lagi banyak virus. Udah, ntar aku minta papiku aja bawa snack. Terus kita jual. Ide bagus tuh. Nah, ini dicari-cari ternyata ada di sini. Kenapa sih kalian tiba-tiba pergi? Alah udah, kakak udah tahu. Gara-gara kakak jadiin si Ipet leader buat project ini kan? Iya, Kak. Iya Kak, betul. Harusnya kan Ben yang jadi leader. Kenapa malah Ipet, anak nakal? Iya, Kak. Ben kan anaknya baik, rajin. Kok kenapa milih Ipet? Kita semua pernah jadi korban nakalnya Ipet. Nih, Kak Selin pilih Ipet jadi leader project yang kali ini tuh ada dua alasannya. Yang pertama, Ipet tuh sudah bertobat dan dia udah berjanji gak bakal nakal lagi. Yang kedua, karena lokasi kita buat bakti sosial kali ini itu ternyata deket lokasinya sama rumahnya Ipet. Jadi Ipet tuh kenal sama Pak RT-nya, Pak RW-nya. Terus yang tinggal di situ udah tahu semua si Ipet. Makanya kakak jadiin Ipet leader biar kita sama-sama gampang nih ngurusin ke Pak RT sampai RW-nya. Oh, gitu. Tapi Kak, kalau Ipet nakal lagi gimana? Nah, kita nggak boleh mikir negatifnya kayak gitu. Kalian masih ingat gak cerita tentang perempuan berdosa yang mengurapi kaki Tuhan Yesus? Kalau lupa nih, kita sama-sama dengar cerita dari Kak Ani aja nih yang bahas tentang ini ya. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya kalian? Kak Ani berharap kalian dalam keadaan sehat semua. Ya,
Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Kira-kira tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Wah, perempuan berdosa. Kira-kira dosa apa yang sudah dia lakukan? Nah, kita mau sama-sama belajar ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Simon. Dia mengadakan pesta. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Dan bukan hanya Tuhan Yesus saja, dia mengundang beberapa orang Farisi lainnya. Tiba-tiba di tengah-tengah pesta, datanglah seorang perempuan membawa buli berisi minyak wangi. Perempuan itu menghampiri Tuhan Yesus sambil menangis. Air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Diusapnya dengan rambutnya. Perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus berulang kali dan mengolesinya dengan minyak wangi yang dibawanya. Tetapi Simon berkata dalam hatinya, jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini. Tuhan Yesus mengerti apa isi hati Simon. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Simon dan bercerita kepadanya. Simon, ada 2 orang yang meminjam uang. Yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Dan besoknya mereka harus mengembalikannya. Kedua orang ini tidak punya uang untuk mengembalikan. Tetapi karena si pelepas uang ini mempunyai belas kasihan, akhirnya hutangnya dihapuskan. Mereka tidak perlu lagi mengembalikan uangnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Simon, siapakah orang yang paling mengasihi si pelepas uang itu? Simon menjawab, orang yang pinjam banyak. Betul, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon bahwa Simon tidak menyambut Tuhan Yesus seperti yang dilakukan perempuan ini. Tuhan Yesus tahu bahwa dia adalah perempuan berdosa yang telah melakukan dosa yang sangat banyak. Tetapi dia mengasihi Tuhan Yesus dengan sangat besar karena Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa-dosanya. Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu. Nah, adik-adik, kalian lihat kan bagaimana sikap dan perlakuan perempuan berdosa itu kepada Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena perempuan ini merasa berdosa sangat besar. Dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Karena itu ketika dia diampuni dosanya, dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi yang perlu adik-adik lihat, bagaimana perlakuan orang-orang di sekitarnya. Perlakuan Simon, orang-orang Farisi yang lain ketika melihat perempuan berdosa itu. Mereka mencemooh perempuan itu. Mereka merasa bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak berbuat dosa. Sedangkan perempuan itu berdosa paling banyak. Jadi perempuan itu tidak layak datang ke Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita semua seperti orang-orang Farisi itu. Kita tidak boleh mempunyai hati seperti orang Farisi itu. Ketika melihat teman kita atau siapapun yang menurut kita adalah orang yang mempunyai dosa paling banyak. Kemudian kita menghakimi dia. Kita merasa bahwa kita yang paling benar. Dia itu yang salah.
Jadi tidak boleh dimaafkan, tidak boleh diampuni. Tuhan Yesus tidak menginginkan hal ini. Tuhan Yesus ingin kita ini sama seperti perempuan berdosa itu. Kita mempunyai hati sama seperti perempuan berdosa itu yang merasa Tuhan sudah mengampuni dosaku. Jadi aku harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari yang lain. Dan kita sebagai orang-orang, anak-anak Tuhan, kalau kita melihat teman kita, ya contohnya dalam drama tadi, si Ipet itu kan terkenal sebagai anak yang nakal, yang jahat, suka menjahili temannya. Ya, kalau tadi di cerita tadi, seringkali Ipet ini berbuat kesalahan, berbuat dosa. Ya, setiap hari gangguin temannya. Dan ketika Ipet bertobat, ketika Ipet datang ke Kak Selin tadi ya, dia bilang, Kak Selin, aku mau berubah, aku mau jadi baik. Kak Selin menerima, tetapi apakah teman-temannya menerima? Mereka sama seperti orang Farisi yang menghakimi, yang merasa Ipet pasti jahat nih, Ipet pasti nakal. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tidak boleh seperti itu. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang menerima semua orang. Pikiran kita harus diubahkan. Kita harus melihat teman-teman kita dengan pikiran Kristus. Semua orang bisa berubah jadi baik. Kita harus menerima orang-orang yang mungkin membuat kita marah, membuat kita jengkel, kesel. Itu dengan pikiran Kristus, yaitu apa? Semua orang bisa berubah jadi baik. Semua orang Tuhan Yesus kasihi. Nah, adik-adik, Kak Ani berharap melalui firman Tuhan ini, kita punya hati seperti Tuhan Yesus yang mau menerima semua orang. Baik itu yang tadinya mungkin nakal, jahat, yang sering gangguin kita. Kita harus menerima mereka. Kita harus mau mengampuni. Dan yang kedua, kita harus punya hati seperti perempuan ini. Seperti perempuan berdosa tadi yang datang ke Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi karena dia itu sudah diampuni dosanya. Tidak ada satu orang pun, satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Karena itu kita ini sebagai manusia-manusia, orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan harus punya hati sama seperti perempuan berdosa itu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Tuhan sudah membuat kita layak menjadi anak-anaknya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau sama-sama baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 yang berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ianya dalam huruf besar, artinya ianya siapa? Tuhan, betul sekali. Tuhan itu harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Tetapi ayat ini berkata, Tuhan itu harus semakin besar. Tuhan itu harus semakin dimuliakan dalam hidup kita. Ya, jangan seperti orang-orang Farisi. Sama seperti Simon, orang-orang Farisi tadi yang menganggap bahwa dirinya itu lebih besar dari Tuhan Yesus. Menganggap bahwa dirinya ini lebih layak ketimbang perempuan berdosa itu. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua hari ini bahwa Tuhan Yesus yang harus semakin besar dan kita harus makin kecil. Makin kecil di sini bukan berarti kita jadi orang yang rendah diri, yang minder. Contohnya, kalau kalian merasa bahwa kalian, aduh Kak, aku ini nakal loh. Aku ini dibenci semua orang. Kadang-kadang teman-temanku berkata, wah
Kalau ada kamu nggak enak, kamu ini nakal, kamu ini bodoh, kamu ini jelek. Ingat, jangan ragu untuk kamu datang kepada Tuhan Yesus dan minta ampun. Kalau kamu minta ampun dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti mengampuni dosamu dan hidupmu akan diubahkan. Sama seperti perempuan tadi, ketika dia membawa hidupnya, membawa hatinya kepada Tuhan Yesus, dengan apa? Dengan air matanya menetes di kaki Tuhan Yesus, dengan rambutnya menyeka kaki Tuhan Yesus, dengan minyak yang dibuat untuk mencuci kaki Tuhan Yesus, itu menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus membawa hidup kita, hati kita yang kotor, yang dianggap tidak baik, yang dianggap nakal kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan mengubahkan hidup kita dan kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru yang seperti apa? Yang sudah diampuni dosanya, dan ingat, kita ini orang-orang yang layak, anak-anak yang layak di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar beberapa hal ya, beberapa poin ya. Tadi yang pertama, kita harus mempunyai hati seperti Tuhan Yesus. Bagaimana hati Tuhan Yesus? Mau menerima siapa saja. Ya, mau orang itu berdosa, mau orang itu jahat, mau orang itu jelek, kita harus menerima. Kita harus mau mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya hati sama seperti perempuan berdosa itu. Hatinya bagaimana? Mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika perempuan berdosa itu sudah diampuni dosanya, maka dia mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita harus punya hati yang sama seperti perempuan berdosa itu, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan kita menghakimi sama seperti Simon dan orang-orang Farisi itu. Kita jangan, kalau zaman sekarang dibilang netting, negative thinking. Kalau melihat orang yang tadinya wah nakal, tadinya wah ini pasti nih nakal nih, pasti nih mau ngejahatin saya nih. Kita tidak boleh punya hati seperti itu, tidak boleh punya pikiran seperti itu. Kita harus mengasihi semua orang, kita harus berpikiran positif. Semua orang bisa berubah. Nah, sekian firman Tuhan dari Kak Ani. Kak Ani berharap firman Tuhan hari ini dapat mengubah hidup kamu dan hidup Kak Ani juga. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar itu akan tertanam dalam hati kami. Kami mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kami tahu kami sudah diampuni dosanya. Dan Tuhan berikan kami hati yang mau menerima semua orang. Sekalipun orang itu sudah menyakiti hati kami. Tuhan tolong kami supaya kami punya hati yang benar. Hidup kami kudus di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Engkau akan semakin besar dalam hidup kami. Dan kami semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, kita kok kayak Simon dan orang-orang lain yang menghakimi perempuan itu ya? Iya, aku jadi merasa bersalah. Maaf ya Kak Selin. Ya udah, sekarang udah pada ngerti kan kenapa Kak Selin pilih Ipet? Iya Kak. Iya Kak. Nah, kita juga sekarang harus belajar menerima Ipet seperti Tuhan Yesus sudah menerima kita. Jangan malah jadi batu sandungan yang menghalangi orang untuk bertumbuh. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Gitu. Ya Kak, aku menyesal. Ya udah nggak apa-apa.
Nah sekarang yaudah yuk kita beres-beres lagi aja buat bakti sosial kita hari ini. Barang-barangnya masih pada di sana tuh tadi. Oke kak. Jadi mau Yuk, ikut? yuk. Yuk. Nah, jadi gimana Pet? Ya, sekarang aku percaya diri karena Tuhan telah mengampuni aku dan aku akan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik juga harus tahu ya, karena Tuhan sudah mengampuni kita dan kita harus mengasihi Tuhan juga. Dan kalian harus mengasihi sesama kalian. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik ibadah hari ini. Buat kalian yang mau ngasih persembahan, bisa di sini nih. Nah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah. Kabi more of God, less of me. Dadah.